Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah aspek hukum dalam perbankan yang berjudul Hukum Pendirian Bank dari kelompok 4 yang beranggotakan Bulan Amelia Fernanda, Nur Fadila, Aulia Fauziah, dan Suhairi Ritonga. Hukum pendirian bank dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi atau negara tempat bank tersebut akan didirikan. Secara umum, pendirian bank melibatkan proses hukum yang ketat dan harus mematuhi peraturan yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam hukum pendirian bank. Yang pertama itu ada izin dan perizinan. Bank biasanya harus mengajukan permohonan izin kepada otoritas keuangan atau bank sentral negara. Izin ini diperlukan sebelum bank dapat beroperasi secara sah. 2. Modal minimum. Hukum biasanya menetapkan jumlah modal minimum ini yang diperlukan untuk mendirikan bank. Ini untuk memastikan bahwa bank memiliki kekuatan finansial yang cukup. Yang ketiga itu ada tata kelola. Bank harus memiliki struktur tata kelola yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk komite direksi, manajemen risiko, dan peraturan mengenai pemegang saham. Yang keempat ada kepatuhan hukum dan regulasi. Bank harus mematuhi semua peraturan keuangan dan regulasi yang berlaku, termasuk aturan terkait anti pencucian uang dan keamanan data. Yang kelima itu ada laporan keuangan, ya di mana bank biasanya diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara berkala. Jadi, dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam hukum ini, kita itu harus penting untuk berkonsultasi dengan pengacara atau ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum keuangan dan perbankan di negara untuk memahami persyaratan hukum yang berlaku secara lebih rinci. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang diperlukan untuk mendirikan sebuah bank. Yang pertama itu ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis merupakan tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan memulai sebuah bisnis atau usaha. Para pelaku usaha membutuhkan komponen perencanaan yang tepat agar bisnis dapat dijalankan dengan baik. Dan yang kedua, mendapatkan izin. Pembangun perusahaan itu harus ada mendapatkan izin. Dan yang ketiga, yaitu persiapan infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, ada keuangan dan sumber dana. Keuangan dan sumber dana harus tersedia agar sebuah bisnis tersebut dapat terjalankan dengan lancar. Selanjutnya itu tata kelola. Tata kelola merupakan kegiatan yang dilakukan secara struktur dan sistematis dalam menyusun serta merencanakan agar pencapaian tujuan yang ditetapkan tersebut terjalankan. Yang keenam, pelatihan dan rekrutmen, proses pengumpulan calon pemegang jabatan dan serta pegawai-pegawainya. Yang ketujuh, kepatuhan dan audit, pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai dan memastikan kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi ketentuan prinsip mengenali penggunaan jasa. Dan yang terakhir, peluncuran. Ini merupakan dirilisnya suatu produk agar layanan tersebut dapat menarik pelanggan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Perizinan dan kepengurusan. Pasal 1. Bank umum hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Pasal 2. Modalistor untuk mendirikan bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf A dan huruf B ditetapkan sekurang-kurangnya 50 miliar rupiah. Pasal 3. Bank umum yang dapat ikut serta mendirikan bank campuran adalah bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 huruf A atau huruf B yang telah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan telah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Pasal 4. Pemberian izin usaha bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dilakukan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu persetujuan prinsip, tahap yang kedua izin usaha. Pasal 5. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A wajib dilampiri dengan daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris. Pasal 6. Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B,
Pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian bank dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 7. Anggota direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum harus memiliki jumlah anggota direksi Bank Umum sekurang-kurangnya 2 orang. Memiliki sekurang-kurangnya 50% dari anggota direksi harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 3 tahun. Pasal 9. Bank umum yang jumlah anggota direksinya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Pasal 10. Mayoritas anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping dengan anggota direksi lain atau dengan anggota Dewan Komisaris. Pasal 11. Di antara anggota Dewan Komisaris harus ada anggota yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping. Pasal 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian bank umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan telah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Selanjutnya kesimpulan. Ingatlah bahwa proses pendirian bank adalah langkah yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum keuangan dan perbankan. Selalu penting untuk mendiskusikan rencana Anda dengan ahli hukum dan konsultan keuangan yang berpengalaman sepanjang proses ini.